Ya, selamat pagi adik-adik semua dan juga guru-guru dan juga orang tua. Lose Yohanes pagi hari ini tidak sendirian, tapi bersama dengan salah satu orang yang 1 bulan ini viral karena dia adalah salah satu orang terkaya di Indonesia pada hari ini. Nah, kita akan coba wawancara ya, bagaimana kakaknya. Nah, Pak, terima kasih Pak. Nah, nanti bisa yang keras ya. Nah, Pak, boleh diperkenalkan dulu ke anak-anak. Namanya siapa, Pak? Halo, selamat pagi. Nama saya Pak Firman. Oh, Pak Firman. Dalam bulan Mei yang kemarin ini saya lihat Pak Firman ini jadi salah satu orang terkaya di Indonesia ya. Nomor berapa, Pak, terkaya di Indonesia, Pak? Coba ceritakan, Pak. Kalau saya ini urutan nomor 2 Nomor 2 ya. di Indonesia. Oh, Kalau di Banyuwangi nomor 1. nomor 1. Oh, nomor 2-nya siapa, Pak? Di Banyuwangi, Pak. Nomor 2 ada teman saya. Pak Budi. Bukan. Oh iya. Ternyata nomor 1 di Banyuwangi, nomor 2 terkaya di Indonesia. Cocok sekali. Karena apa? Terbukti dia ini orang kaya. Karena apa? Coba lihat penampilannya aja. Wah, bagus semua loh ya. Coba diceritakan Pak, ini kayaknya baju ini model terbaru Pak. Oh, terbaru sekali ini. Ini kaosnya ini berapa ini Pak? Harganya? Kaos Coba ini, ceritakan, Pak. kaos ini aja harga ini 10 apa Pak? 10 juta. 10.000. 10 juta. 10 juta Pak. Iya, untuk kaos ini ya. Kaos 10 juta. Ini cuma 50.000 tidak sampai. Coba Terus ceritakan lagi. Pak. jasnya aja. Jasnya Ini 100 juta. 100.000. 100 juta. 100 juta Pak. Iya. Satu. 100 juta. kancingnya saja 1 juta. 1 juta. Untuk kancing-kancing ini. Saya udah punya kancing Pak. Jangan beli kayak gini nanti kalian Oh, nggak iya. kuat nanti. Terus Pak. Dasinya 1 juta. 1 juta. Dasi. Oh murah Pak, 1 juta Pak. Oh, murah ini saya beli yang biasa. 1 juta murah ya. Nah, ini yang biasa ini. Ada yang mahal cuma nggak saya pakai mas. Yang mahal berapa Pak? Nah, 15 15.000 juta. 15 juta. Untuk tas ini 50 juta. 50 juta. Iya. Import ini import. Orang kaya nih 50 juta. Lagi Pak. Untuk ikat pinggang 60 juta ini. 10 juta. Pinggang ini. Saya aja cuma 20.000 Pak. Lagi Nah, Pak. Yang lain lagi. nah, untuk ini celana ini 100.000 mungkin. oh kan ini 80 juta ini. 80 juta sandalnya. Sandal ini murah cuma 35 juta. 35 juta adik-adik. Lah ini Pak. Ini. Nah, kalau ini dari Perancis saya kemarin. Ini harganya 55. 500.000. 55 juta. Kalau di total berapa itu adik-adik? Ini belum lagi ini camilannya nih. Ini yang viral ini ya. Oh ya. Ini Oreo Supreme yang jumbo ini. Berapa ini? Ini satu untuk yang ini 5 juta. 5 juta. Untuk satu ini satu biji. Dimakan Pak? Dimakan Pak? Eman itu enggak bisa ya. Eman masih kenyang. 5 juta. Kalau ini Oreo Supreme yang jumbo ini. lain juga harganya 3 juta setengah. 3 juta setengah. Bungkusnya aja nih ya Pak ya. Oh iya. Aduh. Kalau tak tunjukin nanti banyak orang minta nanti. Saya jadi grogi, saya jadi minder ini. Sebenarnya pekerjaan Bapak ini apa sih kok bisa kaya gini? Semua orang di tengah pandemi corona ini tambah miskin, tambah tidak punya uang. Justru Bapak ini malah jadi orang terkaya kedua di Indonesia. Soalnya apa toh Pak? Sebetulnya kerjaan saya ini keahlian. Keahlian. Keahlian apa Pak? Kecepatan tangan. Kecepatan tangan. Piano Pak. Oh, Apa Pak? nyopet. Nyopet aja jadi terkaya. Waduh. Bapak ini ada
Anu Pak. Ya, siapa? Ini siapa nih Pak? Aduh. Pak. Lagi wawancara. Pak. Siapa kamu? Hah? Orang nggak punya Pak. Masih muda. Kerja ada. Kerja. Kerja sudah banyak PHK sekarang Pak. Kerja lainnya. Jauh. Banyak PHK sekarang. Bantu toh Pak, bantu Pak. Anak sakit, Kasih Pak. satu Pak. Jangan, saya kan carinya susah kok. Pak sudah kaya Pak, kasih jangan. Tidak, biar sudah kelaparan. Ya sudah. Loh ini ada satu lagi nih Pak. Aduh, ini kalau tua ini kasihnya ini siapa ini wawancara kepala Bapak itu sini. Apa? ini sama istrinya juga. Aduh. Saya ini kurang tua, orang rantau, tapi ada rencana Ya. di rumah itu banyak kesulitan. Waduh, itu bukan urusan saya, Pak. Dan di rumah itu kesulitan aku Bukan urusan saya ini. kaya katanya. Wah, nggak punya uang, Pak. Iya, Kan di bank ada. Oh, itu nggak bisa diambil, Pak. Iya. Kasihan Pak. Pak, istrinya sudah tua loh Pak. Sudah kaya nih, kasih satu aja Pak. Kasihan. Puasa aja ya, puasa. Puasa selesai puasa. Puasa lagi. Ternyata stop. Ternyata orang kaya ini jahat juga ya. Ada orang miskin minta dikit aja nggak dikasih. Aduh. Sudah kaya ternyata pencopet. Aduh, medit lagi. Ada orang minta nggak dikasih. Sudah. Stop sudah Pak. Biar. Stop. Nah, ayo adik-adik, kalau kalian melihat cerita yang Lose buat tadi, apa yang ada di pikiran kalian? Coba kalian bayangkan kalian bertemu dengan orang yang kaya sekali, tetapi ternyata pekerjaannya adalah pekerjaan yang jahat, karena pekerjaannya adalah seorang pencopet ternyata. Bahkan ketika ada orang yang meminta bantuan dari dia, ternyata orang kaya tersebut tidak mau membantu, justru malah mengusirnya. Padahal kita yakin kalau orang tersebut pasti mampu untuk memberikan bantuannya kepada orang yang miskin, orang yang meminta-minta tersebut. Nah, adik-adik, kalau kita melihat dan kita bayangkan, kita melihat langsung orang yang seperti ini, orang yang kaya tetapi tidak mau membantu, justru dia adalah orang yang sangat pelit sekali. Apa yang ada di pikiran kita? Bukankah ini tidak adil, bukan? Orang yang jahat, orang yang bekerja jahat, ternyata sepertinya dia itu mendapatkan banyak berkat sekali. Tetapi ketika ada orang tua, bahkan tadi dicerita dikatakan anaknya sakit, bahkan tadi ada 2 orang tua yang belum makan selama seharian, ternyata kita melihat bahwa kok ternyata tidak diberkati ya. Kok sepertinya hidup ini tidak adil. Nah, adik-adik, mungkin kita punya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kita seringkali melihat ada banyak ketidakadilan dan juga penderitaan-penderitaan di dalam dunia ini. Kita melihat banyak sekali orang-orang yang kesusahan, hidup di dalam penderitaan, justru orang lain tidak bisa membantu. Mungkin dia bisa membantu, tetapi tidak mau membantu karena berbagai macam-macam alasannya. Dan kita melihat, adik-adik, di dalam dunia ini ternyata ada begitu banyak orang-orang yang kaya tetapi tidak mau memberikan bantuannya. Banyak kali kita temui juga orang-orang yang menderita di dalam hidupnya, tetapi banyak kali orang-orang itu tidak mau memberikan bantuannya. Ada begitu banyak penderitaan yang ada di dunia ini. Pernah tidak kalian menderita? Pasti pernah kan? Lose pun juga pernah menderita.
Apa saja bentuknya? Wow, bisa macam-macam penderitaan itu. Tetapi hari ini kita akan melihat ya, sama-sama bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Ketika mengalami penderitaan, apakah ada pertolongan Tuhan bagi setiap kita? Nah, hari ini kita akan melihat sama-sama kisah Ayub, adik-adik. Pasti kalian sudah pernah mendengar cerita tentang Ayub. Ayub adalah orang yang saleh. Dikatakan di dalam Ayub pasal pertama, ayat yang pertama, Ayub itu dikatakan orang yang saleh. Bahkan ditambahkan orang yang jujur, takut akan Allah. Bahkan hidupnya itu menjauhi kejahatan. Tetapi ketika kita melihat justru orang yang saleh, orang yang jujur, takut Allah, menjauhi kejahatan, ternyata kita melihat mengalami sebuah penderitaan. Memang itu adalah pekerjaan iblis. Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Tetapi kita melihat sama-sama, ternyata di dalam tokoh Alkitab pun juga banyak yang mengalami penderitaan. Ada Ayub, ada Yusuf, ada Paulus, ada Yunus, dan sebagainya. Banyak sekali contoh-contoh tokoh di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, mungkin pertanyaannya sama. Kok seperti itu ya? Orang yang jujur, orang yang saleh, tetapi mengalami penuh banyak penderitaan. Kita melihat adik-adik, Ayub itu bukan cuma kesehatannya saja yang diambil oleh Tuhan. Bahkan 10 anaknya diambil oleh Tuhan. Kekayaannya hilang. Bahkan dia punya istri, istrinya itu menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan. Dia punya beberapa orang temannya tidak mau membantu. Justru menuduh Ayub sebagai orang yang sudah melakukan dosa. Karena itu Ayub mengalami segala penderitaan tadi. Nah, selain Ayub, adik-adik, tentu kita melihat ternyata di dalam Alkitab penuh juga dicatat pasal-pasal maupun juga ayat-ayat yang penuh sekali dengan yang namanya penderitaan dan juga kesusahan. Lose ambil contoh tentang kelaparan. Nah, ada begitu banyak cerita tentang kelaparan. Kalau hari ini pernah enggak kalian mengalami kelaparan? Hari ini susah sekali. Tidak punya uang sampai 1 hari tidak makan sedikit pun. Pernah tidak? Lalu juga di dalam Alkitab juga dicatat ada begitu banyak peristiwa-peristiwa tentang perang. Bangsa yang satu diserang oleh bangsa yang lain sehingga mengalami kekalahan dan juga penderitaan-penderitaan yang ada. Lose ingat ketika kakek dan nenek Lose masih hidup, beliau pernah cerita ketika mereka semua kakek nenek Lose hidup di dalam zaman peperangan, ketika Indonesia dijajah oleh Belanda dan juga Jepang. Wow, sangat susah sekali untuk hidup. Ada begitu banyak ketakutan dan juga hal-hal yang membuat mereka itu tidak bisa hidup dengan damai dan aman. Nah, adik-adik, kita melihat, kita menemui, kita tidak bisa lari dari yang namanya penderitaan, dari yang namanya kesusahan. Tetapi, apakah kita menyerah atas semuanya itu? Apakah kita berkata bahwa, wah, Tuhan itu jahat sekali ya, membuat kita itu hidupnya susah. Tapi hari ini adik-adik kita akan melihat, memang ada kesusahan, tetapi ingat, tetap ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kembali dalam kisah Ayub tadi. Di dalam Ayub, kalau kita melihat Ayub pasal yang pertama, Ayub itu saleh, tetapi semuanya dalam sekejap hilang semua. Maka kalau kita melanjutkan, Ayub di dalam pasal yang kedua sampai pasal yang ke-41
kita melihat bahwa sepanjang pasal-pasal tersebut, Ayub itu banyak kali menanyakan hal-hal yang dialaminya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kok begini? Tuhan, sampai kapan saya begini? Bahkan kita melihat percakapan antara Ayub dan teman-temannya, itu teman-temannya justru mendorong Ayub untuk menyalahkan Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita melihat, ternyata Ayub ini di dalam pasal yang terakhir, kita melihat betul-betul Tuhan memberikan pertolongan loh untuk Ayub. Dan bagi kita sekarang ini, Lose yakin kalian pun juga pernah mengalami yang namanya kesusahan. Macam-macam pasti bentuknya. Lose pun juga pernah mengalami kesusahan dan juga penderitaan. Tetapi ingat, kita punya Tuhan yang senantiasa menolong setiap kita. Bukankah minggu lalu kita sudah belajar Tuhan itu selalu menyertai kita, adik-adik. Dan terbukti Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan Ayub. Ayub 42 ayat yang kedua, Ayub ini mengatakan begini, "Aku tahu bahwa Engkau, Tuhan, sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Bayangkan adik-adik, semua penderitaan Ayub di dalam pasal 42 ayat yang kedua ini, pada saat itu keadaan Ayub belum dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi kita bisa melihat iman Ayub. Ayub itu mengatakan Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Adik-adik, teladanilah Ayub. Tetapi jangan lupa, iman Ayub itu pun juga diberikan oleh Tuhan. Lalu lanjut di dalam ayat yang kelima, Ayub itu mengatakan bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Dengan kata lain, Ayub itu kenal Tuhan itu dari perkataan orang saja. Tetapi sekarang ketika Ayub mengalami sendiri kuasa Tuhan, Ayub itu mengatakan, "Sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Adik-adik, kalian pun juga diberikan iman. Iman itu diberikan Tuhan bagi setiap kalian. Ketika kalian mengalami susah, kalian diberikan iman untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kalian bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan kalian, sebagai juru selamat kalian. Itu pun juga bukti iman kalian. Tetapi ingat, iman itu pun juga diberikan Tuhan bagi setiap kalian. Maka Lose mau katakan kepada setiap kalian, ketika kalian mempunyai iman, percaya kepada Tuhan, itu bukan karena perkataan orang lain, bukan didasarkan itu orang itu mengatakan itu bahwa aku harus beriman. Ya memang betul, tetapi kalau dasarnya seperti itu tidak akan kuat. Kalian harus mengalami Tuhan sendiri di dalam kehidupan kita. Adik-adik, Lose mau tutup dengan gambar ini. Tadi kita sudah menyanyikan lagu tentang burung pipit dan juga bunga bakung yang dipelihara oleh Tuhan. Burung pipit yang kecil, dikatakan di dalam Alkitab, harga 2 ekor burung pipit itu cuma 1 duit. Nah, sangat murah sekali pada zaman itu. Tetapi apa yang dikatakan Alkitab? Tuhan memberi makan burung pipit. Lalu bunga bakung. Bunga bakung kita melihat sangat indah sekali. Keindahannya itu pun juga siapa yang membuat? Tuhan yang membuat. Hari ini kita belajar bagaimana kita semua umat manusia, anak Tuhan, tidak bisa lepas dari yang namanya kesusahan dan juga penderitaan. Tetapi ingat, Tuhan memberikan kita iman.
Tuhan memberikan kita penyertaan sehingga kita bisa melewati semuanya itu. Dan hari ini Lose berdoa bagi setiap kalian. Lose tahu kalian ada yang jenuh di rumah. Hari ini, minggu-minggu ini atau minggu depan ada begitu banyak tugas-tugas sekolah, ujian-ujian dari sekolah dan sebagainya yang perlu kalian kerjakan semuanya. Mungkin semuanya itu membuat kalian itu susah ataupun juga menderita. Tetapi ingatlah, Tuhan memberikan pertolongan bagi setiap kalian. Ketika kalian mengerjakan semuanya itu, ingatlah, Tuhan memberikan pertolongan bagi setiap kita. Ketika kalian mengalami kesusahan hidup, kalian dijauhi oleh teman-teman kalian, ingatlah, Tuhan juga menyertai kalian, memberikan iman bagi setiap kalian. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menolong setiap kalian.